Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiro Akikato di konten Hiro Monolog. Terima kasih teman-teman yang menunggu setia Cie. Video Hiro Monolog ini. Terima kasih banyak dan banyak yang komen, banyak yang nanya tentang Jepang, tentang masih banyak banget yang bertanya tentang marga sih sebenarnya. Cuma beberapa video sebelumnya kan aku udah bahas tentang marga, jadi hari ini kita ganti topik dulu ya. Mungkin video-video berikutnya kalau masih ada pertanyaan banyak tentang marga, aku bahas marga lagi. Dan hari ini aku pengen bahas sebuah artikel atau sebuah kasus yang terjadi di Jepang mengenai pekerjaan dan etos kerja. Coba kita baca artikel dari kompas.com tanggal 11 November tahun 2021. Judulnya adalah gajinya gajinya dipotong Rp7.000 karena telat 1 menit. Masinis tuntut perusahaan 275 juta rupiah. Apa yang terjadi? Kita coba lihat artikelnya. Seorang masinis kereta api di Jepang menggugat perusahaan tempatnya bekerja karena memotong gajinya 56 yen senilai Rp7.000 akibat kesalahannya membuat penundaan 1 menit keretanya. Harian Yomiuri Shimbun pada Kamis tanggal 11 November tahun 2021 mewartakan masinis menggugat perusahaan West Japan Railway (JR West) awal tahun ini terkait kesalahan pekerjaannya pada Juni 2020. Jadi kejadiannya 2020, menggugatnya 2021. Dia menuntut ganti rugi 2,2 juta yen senilai 275,65 juta rupiah atas penderitaan mental yang disebabkan oleh hukuman itu. Kesalahan bermula saat masinis tersebut dijadwalkan memindahkan kereta kosong ke depo di stasiun Okayama di Jepang Barat, tetapi menuju ke peron yang salah. Kesalahan itu membuat pergantian masinis tertunda dan berarti jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta molor 1 menit lebih lambat dari jadwal. JR West berpendapat mereka layak memotong gaji pengemudi karena tidak ada tenaga kerja yang beroperasi saat kesalahan terjadi. Juru bicara JR West mengonfirmasi gugatan itu kepada AFP pada Kamis, tetapi menolak berkomentar karena gugatan itu tertunda. Alasan mengapa ini menjadi gugatan adalah perbedaan cara menafsirkan. Nah, ini yang penting, penyebab penundaan. Katanya seraya menambahkan bahwa JR West menerapkan aturan tidak bekerja, tidak dibayar. Tidak bekerja, tidak dibayar dalam menghukum masinis. Jadi JR West itu ya menilai masinis ini tidak bekerja selama 1 menit. Tahu maksudnya? Dia itu membuat kesalahan dan membuat kereta 1 menit telat daripada dari jam yang seharusnya keretanya tiba, itu kan molor 1 menit. Jadi JR West anggap orang itu tidak bekerja selama 1 menit itu. Mengerti nggak? Masinis pria yang tidak disebutkan namanya itu berargumen penundaan adalah kesalahan kecil manusia dan dia seharusnya tidak dianggap absen dari pekerjaan. Jadi dia itu, yang masinis ini, dia itu bilang ke JR West, dia itu tetap bekerja 1 menit, cuman membuat kesalahan, tapi tetap bekerja, jadi harus digaji. Sistem kereta api Jepang terkenal efisien dan tepat waktu, serta sering dijadikan contoh jaringan di seluruh dunia. Pada tahun 2017, salah satu operator kereta api lokal jadi berita besar setelah meminta maaf akibat keberangkatan kereta 20 detik lebih awal. 20 detik lebih awal. Nah, seperti ini beritanya. Nah, sampai saat ini, sampai di sini, kalian berpendapat seperti apa tentang artikel ini? Gajinya dipotong Rp7.000 karena telat 1 menit. Masinis tuntut perusahaan 275 juta rupiah. Nah, kalian sudah berpendapat tentang artikel ini. Ada kelanjutannya. Kenapa aku angkat artikel ini yang 1 tahun yang lalu? Karena
gugatan itu akhirnya ada vonisnya. Oke. Itu beberapa hari yang lalu, 2022. Hari ini kan tanggal 24 April, hari Minggu 2022. Kemarin ada artikel tanggal 21 April 2022, kelanjutan dari artikel tadi. Seorang masinis di Jepang, ini di vice.com. Sebenarnya aku udah baca artikel tentang ini dalam bahasa Jepang juga. Jadi artikel asli aku udah baca juga. Seorang masinis di Jepang dapat ganti rugi karena dipotong gaji saat KRL telat 1 menit. Nah, kelanjutan dari artikel tadi. Sanksi potong gaji dari manajemen West Japan Railway untuk Hirohumi Wada. Berarti sudah ada namanya yang masinis tersebut. Namanya Hirohumi Wada menuntut hakim berlebihan. Sayang vonis ini muncul setelah Wada meninggal dan ganti ruginya cuma 56 yen. Coba kita lihat artikelnya. Seorang mantan masinis kereta rel listrik di Jepang menggugat bekas tempat kerjanya karena secara tidak adil memotong gaji 2 tahun yang lalu. Jadi kejadian 2020 disanksi 56 yen, nah itu 2 tahun yang lalu. Hirohumi Wada, nama masinis tersebut, pernah mengalami sanksi potong gaji ketika kereta yang dia kemudian terlambat 1 menit pada Juni 2020. Pengadilan Prefektur Okayama dalam sidang yang berlangsung tanggal 19 April 2022 mengabulkan gugatan Wada, mewajibkan West Railway untuk membayar ganti rugi senilai 56 yen. Setara, sekarang yennya lagi lemah, jadi setara 6.300 rupiah kepada Wada. Problemnya, vonis itu baru muncul setelah Wada meninggal pada tanggal 3 April lalu akibat sakit di usia 59 tahun. Sebenarnya akibat kematian Wada-san, Mr. Wada, ini tidak disebut di dalam artikel, dan juga di dalam artikel dalam bahasa Jepang pun tidak disebut alasan kenapa beliau meninggal tanggal 3 April 2022. Tapi usia 59 tahun. Kalau di masyarakat Jepang, usia 59 tahun itu termasuk masih muda ya. Tapi akibat sakit katanya. Pada saat kejadian, Wada bertugas mengemudikan sebuah rangkaian kereta yang kosong untuk kembali ke depot. Kereta yang kosong loh dia. Namun lelaki itu tidak sengaja naik ke peron yang keliru, sehingga kereta kosong tersebut menghambat perjalanan KRL lain di belakang sekitar 1 menit. Manajemen West Japan Railway menganggap dalam kurun 60 detik tersebut, Wada tidak bekerja dan memotong gajinya. Nah, seperti aku jelasin tadi atau dijelaskan di dalam artikel yang sebelumnya. Hakim pengadilan mengabulkan gugatan Wada, menganggap kesalahannya keliru, datang ke peron berbeda masih manusiawi. Kata manusiawi ada di sini. West Japan Railway diminta mengembalikan 56 yen ke rekening Wada senilai hukuman potong gaji yang dialami mendiang. Meski demikian, gugatan lain dari Wada yang menuntut dibayar 2,2 juta yen sebagai ganti rugi emosional tidak dikabulkan pengadilan. Jadi untuk 1 menit tidak bekerja senilai 56 yen itu sudah dibalikin ke rekeningnya Wada-san. Tapi untuk gugatan 2,2 juta yen itu tidak dikabulkan. Perusahaan-perusahaan kereta Jepang sangat membanggakan ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan. Yes. Nah, banyak teman-teman Indonesia juga bilang hal yang ini kan. Kereta Jepang itu sama sekali nggak telat, tepat waktu. Telat 1 menit atau beberapa detik pun udah langsung ada yang komen, ada yang ngomel, ada yang minta maaf, segala macam. Ya kadang-kadang kita juga bangga sih. Bentar, ada kucing mau keluar. Silakan. Bye bye. Oke. Sorry. Iya. Sesuatu yang membanggakan juga, cuma kalau kita lihat dari kata manusiawi, apakah itu manusiawi atau tidak? Coba ya, coba aku lanjut. Itu sebabnya kondisi kerja masinis dan pekerja stasiun disinyalir kurang manusiawi. Serikat Pekerja Kereta di Jepang mengapresiasi putusan
pengadilan karena dinilai bisa memperbaiki hak-hak mereka saat bersengketa mengenai sistem potong gaji di masa mendatang. Ya, jadi untuk kewadasan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan kereta yang seperti ini, seperti mereka itu tidak menuntut uang sebenarnya. 56 yen atau 2,2 juta yen, ya mungkin gede juga sih 2,2 juta yen. Cuma mereka itu nggak begitu mementingkan uang di sini. Tapi mereka lebih mementingkan etos kerja. Dan juga sistem potong gaji di masa mendatang. Jadi Wadasan dapat 56 yen. Nah, 1 menit yang dia molor, 1 menit yang kereta molor dan dia membuat kesalahan itu dianggap dia masih kerja dari vonis ini. Nah, itu yang penting untuk masa depan lingkungan bekerja di Jepang. Argumen manajemen tidak bisa dibenarkan. Mendiang Wada pada saat kejadian jelas sedang bekerja, iya kan? Walaupun dia membuat kesalahan, tapi beliau sudah bekerja keras dan juga untuk membenarkan kesalahan itu dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kejadian atau untuk keadaan jadi baik lagi setelah dia salah, ya kan? Jadi saat kejadian jelas sedang bekerja, walaupun tidak langsung masuk ke gerbong masinis. Sebenarnya 1 menit itu nggak begitu membuat kekacauan untuk jadwal kereta waktu itu. Cuma 1 menit itu bisa diatur di setelah itu. Maksudnya bukan kesalahan yang fatal, ya kan? Masih bisa lah gitu. Yes. Jadi warga dari negara lain mungkin kagum dengan ketepatan waktu kereta-kereta di Jepang. Kasus potong gaji ya nilainya tidak seberapa itu, mungkin juga dianggap perkara sepele. Namun, menurut Maekawa, ada harga yang harus dibayar ketika perusahaan kereta di negeri Sakura menekankan pentingnya semua jadwal tepat waktu. Nah, ada masih kelanjutannya sih artikel-artikelnya. Tapi kalau ada yang mau baca artikel seluruhnya, silakan cari aja 1 menit kereta telat gitu ya. Mungkin pasti Jepang gitu. Kalau ketik itu pasti ada artikelnya. Nah, hari ini aku pengen bahas tentang ini, 1 menit telat. Itu sebenarnya masalah nggak sih untuk hidup kita? Dan itu seperti ada di dalam artikel tadi, itu manusiawi nggak sih? Kalau membuat kesalahan telat 1 menit, itu disanksi juga. Nah, kalau coba lihat masyarakat Indonesia, bukan ini maksudnya bukan mana yang bagus mana yang jelek ya, tapi jujur aja selama 8 tahun aku tinggal di Indonesia, di Jakarta. Anyway, tepat tanggal 24 April hari ini 8 tahun yang lalu, hari ini ya, tanggal 24 April 2014, saya pindah dari Tokyo ke Jakarta. Tepat 8 tahun yang lalu. Jadi 8th anniversary untuk saya mulai tinggal di Jakarta. Puji syukur aku masih bisa hidup di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Diizinkan masih aku ada di sini. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Nah, anyway, kalau selama 8 tahun aku tinggal di Indonesia, di Jakarta, atau aku pernah setahun tinggal di Jogja, tahun 2006 sampai tahun 2007 sebagai pertukaran pelajar di Universitas Gadjah Mada. Teman-teman Indonesia itu sering telat ya. Termasuk aku juga sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga lumayan sering telat juga, maaf ya. Aku bukan kayak orang Jepang. Udah kelamaan di Indonesia kayaknya. Anyway, kalau di Indonesia kalau telat untuk janjian, atau coba deh kita bandingin kereta juga deh. Kereta juga sering telat kan. Bahkan kadang-kadang ada juga yang berangkat lebih awal daripada jadwal gitu. Tapi akhir-akhir ini sih makin teratur sih, terutama yang MRT.
MRT kan tepat waktu ya semuanya. Karena jalurnya masih pendek dibanding antar kota atau antar kecamatan, antar pulau gitu ya. Antar pulau belum ada ya. Pokoknya ya antar prefektur gitu-gitu ya. Masih sering telat atau kadang-kadang yang berangkat sedikit lebih awal daripada jadwal itu kan sering terjadi ya. Janjian juga, kalau kita janjian jam 8 misalnya ya nyampainya jam 8.15, jam 8.30 kan sering terjadi. Kalau untuk dunia entertainment juga, kalau mulai syuting jam 7 katanya, tapi molor sampai jam 8, jam 9 gitu tuh kadang-kadang ada juga. Nah, tapi kita namanya aja manusia ya. Untuk kereta juga. Masinis itu manusia. Apakah telat 1 menit itu memang kesalahan? Ya kesalahan sih. Cuma kalau kita menyalahkan, salahin dia, salahin masinis itu manusiawi nggak sih sebenarnya? Menurutku ya, aku lahir besar di Tokyo. Sebenarnya lahir di Ibaraki, besar di Tokyo. Pokoknya lahir besar di Jepang. Pernah setahun tinggal di US juga, waktu masih kecil. 1,5 tahun lah ya, tinggal di US. Dan juga 8 tahun, plus 1 tahun di Jogja, di Jakarta. Menurutku ya, telat 1 menit itu rata-rata sebagian besar tidak mempengaruhi hidup kita sebenarnya. Ya kadang-kadang ada sih kalau telat 1 menit, gara-gara telat 1 menit kita nggak bisa melakukan hal ini dan itu bisa jadi masalah yang besar, itu ada juga sih. Cuman ya, sampai segitu kah kita harus mempermasalahkan 1 menit itu kah? Hidup kita itu nggak ada waktu ruang segitu sedikit kah? Kita itu biasanya kalau hidup seharian 24 jam yang banyak ada waktu kosong juga kan. Waktu ruangnya banyak banget sebenarnya. 1 menit itu begitu penting kah? Untuk menyalahkan dia sampai dia yang meninggalnya karena akibat sakit sih, bukan stres atau segala macam. Mungkin, tapi mungkin juga kan karena ada gugatan ini, vonis sebelum ada vonis ini ada gugatan dan ada sanksi juga. Dan di dalam artikel tadi dia bilang masinis itu udah keluar dari perusahaannya itu gegara pasti gugatan ini dan juga kesalahan ini yang 1 menit. Nah itu kan kita salahin telat 1 menit itu berarti membuat kehidupan dia berubah dong, drastis. Karena kalau itu nggak disanksi, kalau misalnya dia nggak mengugat, berarti dia masih bekerja di sana. Ya nggak tahu sih, itu seandainya ya. Tapi segitu kah? Menurutku Jepang itu terlalu teratur, kadang-kadang aku merasa terlalu teratur. Teman-teman Jepang itu sangat membanggakan hal-hal tersebut seperti itu. Cuma walaupun teman-teman Indonesia itu sering telat, tapi aku sering merasa Indonesia itu jauh lebih manusiawi daripada Jepang gitu, lingkungan, terutama lingkungan kerja di Indonesia. Banyak perusahaan Jepang datang ke Indonesia dan mereka bawa etika kerja Jepang ke Indonesia. Tapi kadang-kadang nggak cocok karena memang etikanya beda. Mungkin bukan hanya perusahaan Jepang, tapi perusahaan luar, mungkin Eropa atau US juga membawa etika yang sama dengan negara aslinya. Terus kadang-kadang nggak cocok dengan sifat teman-teman Indonesia dan sering menimbulkan masalah antara perusahaan dan juga pekerja gitu kan. Tapi kalau aku ditanya yang mana lebih manusiawi, Indonesia lebih manusiawi sih lingkungannya menurutku. Kalau misalnya kita nggak boleh membuat kesalahan atau 1 menit pun tidak diizinkan untuk telat, itu kayak komputer. Silakan pakai komputer kalau begitu. Tapi komputer itu ada menimbulkan banyak masalah juga loh nanti kan. Bisa bayangin kan.
Karena kadang-kadang itu manusia itu bisa judge sesuatu dengan lingkungan dan keadaan juga. Tapi kalau mesin itu benar-benar tepat dengan nurut dengan program-program yang manusia buat. Dan mereka tuh benar-benar nurut. Di situ nggak ada faktor keadaan atau lingkungan. Karena mereka itu cuma bisanya segitu doang. Nah, keinginan masyarakat Jepang itu pengen jadi begitu kah? Nggak juga kan, kita kan manusia. Membuat kesalahan ya pasti ada lah di hidup kita. Banyak yang kagum Jepang dan banyak yang suka dan pengen hidup di Jepang. Tapi makin canggih, makin tepat waktu, makin ketat peraturannya, makin dekat ke komputer nih ya nggak sih? Robot atau komputer. Di situ kadang-kadang kita lupa kata manusiawi di dalam masyarakat atau kejadian. Itu sih aku kadang-kadang agak khawatir. Sebenarnya sebagai orang Jepang, aku suka banget Jepang. Memang aku tinggal di Jepang juga sangat enak. Iyalah, aku besar di situ, lahir di situ juga. Dan I love my country. I love my culture in Japan. Dan memang etos kerja segala macam aku kagumi juga. Cuma kadang-kadang jangan lupa kata manusiawi dalam masyarakat. Semakin enak, bukan enak ya, semakin canggih, semakin tidak ada toleransi terhadap kesalahan dari manusia. Itu menurutku bahaya sih. Bahaya banget. Dan orang Jepang itu kadang-kadang kadang-kadang kurang toleransi terhadap kesalahan menurutku. Sering disalahin kesalahannya. Kesalahan kan pasti ada di dalam hidup kita. Kita nggak bisa kabur dari kesalahan. Kita nggak bisa menghindari kesalahan. Kalau kita menantang sesuatu, berarti di situ pasti ada kesalahannya. Kesalahan dan kegagalannya. Ya kan? Jadi kalau hidup di masyarakat Jepang itu cenderung saking takutnya kesalahan atau kegagalan, saking banyak orang yang tidak menantang, tidak challenging, karena cari aman, diam atau tidak mencoba sesuatu itu yang paling aman jadinya kan suasananya, karena nggak ada toleransi terhadap kesalahan. Kalau Indonesia masih adalah toleransi buat kesalahan menurutku ya. Dan jauh lebih manusiawi menurutku di lingkungan kerja. Tapi mungkin karena etos kerjaan seperti itu atau lingkungan kerja seperti itu di Jepang, kalau mungkin Jepang itu lebih cepat untuk bertumbuh ekonominya selama ini. Cuman, apakah masyarakat seperti itu kah teman-teman Indonesia menuju? Atau teman-teman Indonesia impikan? Atau gimana ya? Ya. Nah itu seperti sangat pesimis ya terhadap masyarakat Jepang. Tapi itu sebuah hal yang unggul di masyarakat Jepang. Yes, etos kerja luar biasa. Aku juga suka itu. Cuma kadang-kadang kalau keterlaluan, kadang-kadang di situ hilang kata manusiawinya. Ya, sekian tentang berita tadi. Telah 1 menit, disanksi 56 yen dan akibat vonisnya seperti itu. Menurut kalian bagaimana pendapatnya terhadap berita ini dari Jepang? Aku pengen tahu pendapat dari teman-teman Indonesia. Silakan nulis di komen, atau kalau pertanyaan silakan nulis juga di komen. Nanti kalau ada yang menarik aku bahas lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, ini Hero Monolog. Dan jangan lupa abis Hero Monolog ini jangan lupa nonton video lirik lagu terbaru aku, judulnya 39.
bacanya Sankyu, artinya thank you. Itu lagu single terbaru dari aku. Jangan lupa nonton video lirik, dan kalau kamu suka jangan lupa share juga. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku pengen video lirik Sankyu ini mencapai 10.000 viewers, dan sekarang masih 7.000 sekian viewersnya. Ya, aku minta 3.000 lagi yang klik dan play my music video, lirik video. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Arigatou, bye bye.